gimana sih Pak alasannya kenapa kok membuat layanan digital seperti si Ruli, kemudian Bidan, si Super sama Bila? Ada dua hal sebetulnya mendasari pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Dua hal itu adalah, yang pertama adalah hal baru yang kita implementasikan itu pasti ada yang setuju, kemudian mendukung, bahkan ada beberapa yang merasa keberatan, bahkan dengan adanya sistem yang punya cerita yang sebenarnya tragis sekali ya. Ceritanya sangat mengerikan sekali. Tapi ini terjadi pada saya tahun 94 tapi. Jadi sangat terinspirasi pada saat saya di Fakultas MIPA. Itu sangat terinspirasi sekali bahwa adanya legalisir online, karena dengan adanya legalisir online itu kita bisa melayani seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat MIPA, selamat datang di podcast FMIPA, Mikrofon MIPA Kebariset, obrolan fun dan inspirasi. Bersama saya Dinda Galuh, di sini selama 30 menit ke depan kita bakalan ngobrolin hal seru khususnya tentang layanan digital di FMIPA UNESA. Di sini kita sudah kehadiran dua narasumber yang hebat. Yang pertama yaitu Bapak Sukat SE selaku Kepala Kantor FMIPA UNESA dan Bapak Faisal selaku Tenaga Kependidikan FMIPA UNESA. Selamat datang nih Bapak, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat datang, Mbak. Terima kasih ya. Alhamdulillah baik, Mbak. Hari ini baik, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, senang kita bisa kumpul di sini. Oke. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama. Jadi gimana sih Pak alasannya kenapa kok membuat layanan digital seperti si Ruli, kemudian Bidan, si Super sama Bila? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik, terima kasih. Ada dua hal sebetulnya mendasari pimpinan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA. Dua hal itu adalah, yang pertama adalah terkait kebijakan rektor ya, pengurangan tendik. Jadi pada tahun 2025 ini, awal tahun 2025 itu ada pengurangan tendik yang semula layanan administrasi itu dipegang oleh 25 orang. Kemudian kebijakan Pak Rektor dikurangi menjadi 10 orang. Itu salah satunya, sehingga kami dan pimpinan FMIPA berupaya dengan 10 tendik itu bisa memberikan layanan secara maksimal seperti itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita ini pimpinan punya program zona integritas. Ya, zona integritas itu untuk komitmen pimpinan FMIPA memberikan layanan kepada stakeholder itu menuju WBM ya, wilayah bebas korupsi seperti itu. Bahkan seluruh pimpinan di FMIPA, bahkan seluruh sivitas akademik FMIPA itu bertanda tangan komitmen. Itu di sebelah barat gedung ini ya, di dalam gedung ini ada papan tanda tangan seluruh sivitas akademik. Itu kira-kira seperti itu. Oh, jadi memanfaatkan teknologi juga gitu ya Pak ya. Mungkin untuk Pak Faisal nih, kira-kira bagaimana sih penerimaan respon dari mahasiswa dan dosen terkait layanan digital tersebut gitu Pak? Responnya seperti biasa, pasti ada pro dan kontra. Karena setiap hal baru yang kita implementasikan itu pasti ada yang setuju, kemudian mendukung, bahkan ada beberapa yang merasa keberatan, bahkan dengan adanya
sistem yang seharusnya mempercepat, mempermudah kinerja itu justru dinilai menghambat, tambah lama dan sebagainya. Jadi kami tetap setiap membangun aplikasi itu akan memberikan pendampingan kepada teman-teman atau pengguna baik dari Tendik maupun mahasiswa yang kontra itu tadi, dengan memberikan penjelasan dan juga bimbingan sehingga bisa menerima dan mau menggunakan aplikasi yang sudah kami bangun itu tadi. Jadi seperti itu. Oke. Jadi intinya tetap ada sosialisasi dan pendampingan seperti itu ya Pak ya. Semua agar si layanannya ini dia bisa terasa gitu kan manfaatnya gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, mungkin kita bahas satu persatu nih Pak, dari si Ruli. Mungkin ke Pak Faisal dulu ya. Mungkin keunggulan si Ruli dibandingkan penjadwalan manual itu apa sih Pak? Secara umum si Ruli ini sebenarnya mengakomodir jadwal kuliah. Jadi yang seharusnya di ruang A misalkan hari Senin jam 7 pagi sampai jam 9 itu bisa geser secara PJ, penanggung jawab mata kuliah dari mahasiswa, itu dia bisa mengetahui ruang mana sih yang kosong, yang tidak dipakai, sehingga yang bersangkutan bisa melihat langsung di si Ruli. Nah, kemudian penggunaan ruang kuliah itu pun kalau dilihat dari si Ruli, di data di situ, sehingga penggunaannya bisa maksimal. Jadi menghindari crash jadwal kuliah. Jadi seperti itu. Berarti bisa diakses untuk si penanggung jawab kelasnya gitu ya Pak. Kalau ya, misal betul. Ada pengganti kelas, kemudian mau cari ruang kosong yang ada di mana nih, gitu. Jadi si PJ-nya bisa booking dulu gitu ya Pak ya. Iya, bisa booking. Oke. Mungkin untuk Pak Sukat nih, harapan dari si Ruli ke depannya tuh apa Pak? Harapan saya sih begini ya, karena saat ini mahasiswa itu luar biasa banyak ya, kuota mahasiswanya bertambah, sedangkan ruangan kuliah itu sangat terbatas sekali. Sehingga harapan kami dengan adanya si Ruli itu bisa memfasilitasi penggunaan ruang kuliah secara maksimal. Artinya mahasiswa itu tidak perlu bingung ketika mau kuliah itu penggunaan ruang kelasnya penuh seperti itu ya. Sehingga kita bisa ngecek ruangan mana yang kosong, sehingga mereka bisa booking ya, bisa pindah ruang. Karena sekarang ini ya mohon maaf, ruang kuliah itu tidak milik prodi ya, tetapi milik universitas, bahkan bisa lintas fakultas. Jadi andaikan nanti sudah terbangun dengan baik, ke depan itu mahasiswa FMIPA bisa kuliah di ekonomi, bisa di teknik, seperti itu. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan dana si Ruli ini bisa membantu khususnya di FMIPA ya, karena nanti dibangun sistem yang untuk universitas itu masih belum tahu sampai di mana itu ya. Kira-kira seperti itu sih. Wah, menarik sih Pak ya. Jadi si mahasiswa FMIPA ini nggak hanya kuliah di ruang kelas FMIPA. Jadi dia bisa mereka nih nyobain di mungkin fakultas yang lain gitu kan, gimana sih suasananya belajar di selain FMIPA seperti itu gitu ya Pak ya. Oke, mungkin kita lanjut ke Bilal ya Pak ya. Untuk Pak Sukat mungkin bisa diberi gambaran Bilal ini seperti apa sih Pak? Baik, Bilal itu adalah basis informasi legalisir online. Saya sedikit cerita mungkin boleh ya? Boleh Pak. Karena saya punya cerita yang sebenarnya tragis sekali ya. Ceritanya sangat mengerikan sekali. Tapi ini terjadi pada saya tahun 94 tapi. Jadi begitu ada Bilal ini saya sangat setuju sekali ya. Jadi ada cerita pada tahun 94 itu kebetulan saya masih di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan EPOK yang sekarang menjadi FIKK. Tahun 94 itu ada cerita, ada salah satu alumni EPOK pada waktu itu dari Lamongan melakukan legalisir. Pada waktu itu kan datangnya
Datang kebetulan pimpinan tidak ada di tempat, sehingga menunggu kan. Nah, menunggu dia keluar dulu. Nah, pada saat sudah mendapatkan legalisir, si mahasiswa tersebut tidak ada di tempat karena informasinya mau digunakan untuk pendaftaran kepala desa di Lamongan, dan waktunya itu besok. Pada waktu itu hari Jumat, besoknya kan libur, Sabtunya kan libur, sehingga pada waktu itu datang lagi agak sore. Kebetulan saya waktu itu masih single ya, masih imut kayaknya gitu. Dan saya tinggal di kampus pada waktu itu. Ketika alumni mahasiswa tadi itu datang ke kantor, sudah dibawa kakak saya legalisir itu, dibawa pulang ke rumah Driorjo. Terus saya akhirnya mengantar salah satu alumni tersebut untuk mengambil legalisir gitulah. Di dalam perjalanan di Driorjo itu kan jam 4 itu kan waktunya pekerja pabrik itu pulang ya. Jadi pegawai pabrik itu pulang ya, karena mungkin keburu-buru cepat, akhirnya terjadi tabrakan. Nah, terjadi tabrakan menabrak salah satu pegawai perusahaan atau pabrik di Driorjo itu sampai ya mohon maaf ini parah gitu ya. Kecelakaan itu sampai parah, bahkan saya akhirnya harus mengantarkan ke puskesmas terdekat seperti itu. Dari cerita itulah sebetulnya kami sangat terinspirasi pada saat saya di Fakultas MIPA, itu sangat terinspirasi sekali bahwa adanya legalisir online, karena dengan adanya legalisir online itu kita bisa melayani seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Irian pun akan ringan kan ya. Barangkan kayak Mas alumni dari Irian datang ke sini berapa biayanya? Tapi dengan adanya legalisir online itu cuman kita mereka upload berkas yang di sistem itu, berkasnya di sistem mau dilegalisir, kemudian kita cek divalidasi ya Pak. Divalidasi, setelah itu baru kita lakukan legalisir dan kita kirim kerjasama dengan JNT ya, JNE apa JNT? JNE Pak. JNE seperti itu. Kita kerjasama dengan JNT itu proses pengiriman. Kira-kira seperti itu. Oh, berarti untuk prosesnya harusnya lebih cepat dari sistem yang biasanya udah ada gitu kan Pak? Kita cuma cukup ngupload dokumennya, ya. Nanti dokumennya dikirim balik dengan layanan kirim dokumen gitu kan ya Pak ya. Oh, yeah. Sangat memudahkan sepertinya ya Pak. Iya, seperti itu. Mungkin kalau untuk Pak Faisal nih, kira-kira untuk alumni di luar negeri, apakah bisa menggunakan si Bilal ini Pak ya? Secara konsep sih seharusnya bisa, nggak ada masalah karena memang online dan bisa diakses dari mana saja. Jadi begini, Bilal ini konsepnya seperti marketplace Mbak Dinda. Jadi memilih item ijazah atau transkrip atau akta 4 nih. Kemudian kalau di marketplace itu biasanya kan tinggal pilih gitu aja. Tapi kalau di Bilal ini selain memilih item barangnya, di situ ada secara teknis ada upload dokumennya. Jadi kalau memang yang dipilih itu adalah ijazah, ya harus mengupload dokumen ijazah dalam bentuk PDF dan seterusnya sampai akhirnya check out, kemudian mengisi alamat pengiriman, dan di situ nanti bisa dipilih dikirim via kurir JNE atau diambil di loket. Kemudian setelah check out ada pembayaran, kita bekerja sama dengan Midtrans sebagai payment gateway, kemudian bisa dilakukan pembayaran secara online menggunakan QRIS. Setelah pembayaran baru nanti akan kita proses. Jadi seperti itu. Kemudian saya sebagai admin Bilal menerima pesanan tersebut dari login admin Bilalnya, kemudian saya cetak semua pesanan-pesanannya, lalu saya serahkan ke Pak Dekan untuk ditandatangani, stempel dan tanda tangan, kemudian langsung saya kemas dalam amplop, lalu di pick up oleh kurir JNE. Jadi proses pengajuan sampai pengiriman itu dalam 1 hari sudah bisa tereksekusi.
Seperti tinggal itu. tergantung jauh dekatnya lokasinya Oh, gitu iya, ya Pak ya. iya. Oke, kita lanjut ke bidan mungkin ya Pak ya. Mungkin untuk Pak Sukat, bagaimana sih mekanisme bidan ini Pak? Baik. Bidan itu juga terinspirasi karena pada waktu itu begini ya, pada saat itu wakil dekan 2-nya adalah Bu Siva ya, Bu Siva Indana. Kepala kantornya saya masuk di tahun 2023 itu pengaduan itu luar biasa banyak. Tidak terfokus gitu ya. Tidak satu pintu. Jadi ya, bisa lewat Bu Siva, bisa ke saya, bisa ke teman-teman semuanya mengadu gitu loh. Akhirnya numpuk enggak karuan kan itu. Akhirnya kan bingung gitu loh. Sehingga pimpinan membuat sistem yang dibangun oleh Mas Faisal, harapannya bisa fokus ya, semua layanan pengaduan baik itu Sarpras, kemudian layanan administrasi pun bisa diadukan di dalam bidan itu. Contoh seperti mungkin surat ada keterlambatan itu bisa diadukan di di bidan. Tapi lebih banyak yang selama ini kami terima itu ternyata layanan di permasalahan sarana seperti AC-nya trouble seperti itu. Jadi itu satu pintu ya, enak. Jadi satu di sistem itu semuanya bisa melihat, dan kita ada grup di sarana prasarana ya untuk layanan itu. Ketika ada pengaduan itu masuk semua bisa lihat. Kemudian kita jawab. Apabila layanan pengaduan itu bisa kita eksekusi sendiri dengan tim Sarpras kita, ya kita langsung kita eksekusi. Tetapi kalau harus menggunakan pihak ketiga, ya kita akan undang pihak ketiga. Mungkin butuh waktu yang tidak cepat gitu ya. Tapi kalau yang layanan bisa kita tangani sendiri, tim kita insya Allah bisa lebih cepat. Bahkan hitungan jam ya atau menit ya Mas ya. Menit, Pak. Ya, bisa seperti itu Mbak. Iya. Sangat cepat sekali gitu. Oh, berarti si bidan ini bisa menangani segala jenis pengaduan Betul, seperti itu ya Pak. iya. Bisa digunakan untuk mahasiswa maupun dosen. Betul, Iya. iya. Oke. Mungkin untuk Pak Faisal nih, bagaimana sih Pak memastikan semua pengaduan ini bisa ditindaklanjutin gitu Pak? Saya jelaskan detail teknisnya aja, Mbak. Jadi pelapor ketika ada problem dia scan barcode bidan, kemudian di situ akan muncul form pengaduan, di mana form pengaduan itu adalah ada foto, upload foto problemnya itu apa. Kalau AC ya di foto AC-nya, kalau problem di yang lain ya di foto problemnya itu. Kemudian yang melapor ini wajib menggunakan email unesa.ac.id, yang artinya itu ya penggunanya adalah dari institusi kita. Kemudian juga harus memasukkan nomor HP aktif, karena nanti dua hal itu, dua input tersebut akan mendapatkan kiriman OTP email dan OTP HP. Artinya pelapor ini tidak melaporkan hal-hal yang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi yang memang benar-benar problem kan seperti itu, sehingga data yang dimasukkan oleh pelapor ini memang data real. Kemudian setelah itu bidan akan mengirim ke WhatsApp Sarpras langsung saat itu juga. Kemudian di pelapor juga terkirim WA bahwa laporan Anda sudah masuk ke WhatsApp grup Sarpras FMIPA UNESA. Langkah berikutnya tentunya teman-teman yang ada di WhatsApp grup tersebut salah satu merespon. Nah, kemudian di situ ada tombol respon, maka pelapor akan menerima kembali bahwa laporan Anda sudah direspon. Di situ secara sistem sudah tercatat berapa detik atau berapa menit dari awal merespon sampai awal melapor sampai direspon oleh tim Sarpras. Kemudian setelah dieksekusi oleh
tim sarpras problemnya itu tadi atau problem yang lain. Ketika sudah selesai, maka di situ ada link untuk memfoto hasil problem yang sudah diselesaikan, difoto, kemudian dikirim ke bidan. Pada saat itu juga maka pelapor ini akan mendapatkan WhatsApp dari bidan bahwa laporan Anda sudah selesai dan di situ ada foto before dan afternya. Dan kecepatan penyelesaiannya pun terukur di situ, dihitung oleh aplikasi bidan berapa menit atau berapa jam, sehingga itu bisa menjadi indikator buat kami. Rata-rata untuk penyelesaian misalkan problem sarpras AC misalkan itu berapa jam sih idealnya itu untuk diselesaikan, itu bisa menjadi indikator atau instrumen buat kita. Jadi seperti itu. Oke. Berarti si pelapornya dapat report gitu ya Pak? Iya. Dia progresnya sampai mana sih laporan saya. Betul. gitu kan? Oke. Sangat memudahkan gitu ya Pak kalau misalnya ada fasilitas ruang kelas yang mungkin perlu dibenahi. Jadi kan nggak harus lapor ke dosen seperti itu gitu kan? Iya. Oke, kita lanjut ke si super nggih Bapak nggih. Untuk Pak Faisal, mungkin apa sih manfaat utama dari si super ini bagi mahasiswa? Kita sih yang diutamakan itu adalah kecepatan ya Mbak. Jadi untuk layanan persuratan ini harapan kami mahasiswa bisa mendapatkan surat yang diajukan itu dengan cepat, sehingga konsepnya pun sama seperti bidan. Jadi mahasiswa scan barcode si super, kemudian memilih jenis surat yang diinginkan, kemudian mengisi form-formnya, lalu si super akan mengirim permohonan surat pengantar tadi ke WhatsApp, kemudian direspon oleh petugas TU dengan hanya satu tombol saja Mbak. Jadi ketika dicek isian dari mahasiswa yang mengajukan surat itu tadi sudah benar semua, langsung diklik tombol proses, maka saat itu juga form PDF yang sudah diajukan tadi terkirim ke WhatsApp mahasiswa yang mengajukan surat tadi. Mestinya tidak sampai 1 menit sudah langsung diterima. Berarti di sini juga si mahasiswa ada status proses surat yang diminta gitu kan ya Pak? Iya. Dia udah sampai mana? Sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Oke. Biasanya surat apa sih Pak yang paling sering diminta mahasiswa? Paling banyak surat keterangan aktif kuliah itu. Oh, surat keterangan. Iya, untuk pengajuan beasiswa atau untuk tunjangan gaji orang tua biasanya. Itu yang paling banyak itu. Oke, untuk Pak Sukat nih Pak, kira-kira surat digital ini tuh diakui oleh instansi luar nggak sih Pak? Kalau surat yang kita terbitkan itu ya tentu diakui oleh pihak luar, karena memang ditandatangani oleh pimpinan langsung. Jadi ditandatangani oleh Pak Dekan, kemudian ada stempel, kemudian diberikan kepada mahasiswa untuk digunakan sesuai kebutuhannya, surat apa seperti itu. Berarti aman gitu ya Pak, dia terjamin gitu suratnya kan Pak. Oke. Mungkin untuk tantangan utamanya dalam menjalankan sistem-sistem ini nih Pak, dari Bilal, si super, kemudian bidan, mungkin nanti ada lagi gitu ya Pak ya. Mungkin tantangannya apa sih dalam menjalankan layanan ini? Secara pribadi terus terang secara semakin banyak aplikasi yang kami develop, kemudian semakin banyak data yang harus saya maintain, kemudian dari sisi server juga, sehingga semakin banyak ini akan semakin besar beban kinerja yang harus saya lakukan. Mungkin kedepannya nanti bisa ada mungkin yang dari sisi anak-anak magang Pak Sukat bisa diterima untuk membantu mungkin ya. Kalau dimungkinkan, keinginan saya sih seperti itu. Kemudian yang lainnya
apapun bentuk pengembangan pasti itu akan kami usahakan semaksimal mungkin untuk bisa diimplementasikan, karena tujuan kami adalah ingin meningkatkan layanan untuk mahasiswa, dosen dan semuanya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin bisa saya nambahkan sedikit. Nggih, ya. monggo. Boleh, boleh. Kalau terkait tantangan, tantangan itu karena di Tendik itu ya saat ini sering mutasi, tidak menutup, Pergeseran gitu ya, Pak, iya, ya? sering mutasi atau pindah tugas gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti tidak terjadi dalam waktu dekat, karena Pak Faisal ini kan yang membangun. Artinya karena terbatasan juga Tendik yang ada dan kemampuan Tendik yang ada ini, kami memikirkan bahwa nanti kalau Pak Faisal ini atau Mas Faisal ini dimutasi di tempat lain, ya kami akan kebingungan seperti itu. Jadi harapannya mudah-mudahan tidak ada rotasi yang dalam waktu dekat ini sebelum ada pembimbingan ke atau pembinaan ke yang lain gitu, Tendik lain gitu. Berarti mungkin tantangannya penyesuaian pengembang layanannya Iya, kan ya Pak ya. betul. Takutnya Pak Faisal dipindah seperti itu kan. Betul, iya. Oke. Ya, Oke. Kalau mungkin untuk rencana pengembangan layanan yang lain, kira-kira Pak ada gambaran nggak sih Pak? Selain mungkin apalagi ya, selain bidan, selain si super, mungkin ada rencana lain lagi gitu yang mau dikembangkan. Untuk pengembangan ke depan, untuk sementara ini belum ada ya, ini belum ada karena sampai saat ini belum ada kebutuhan lain yang akan kami layani. Tapi kami sudah membangun sebetulnya ya, sudah membangun 2 sistem lain yang mungkin sudah dijelaskan dengan Kalap ya, Yang Binalab sama Oh iya, yang selain ini. tuh, yang perpustakaan itu juga kita bangun, sebenarnya kita yang bangun sendiri sih. Cuman ya sudah dijelaskan dengan kepala lab tadi ya. Seperti itu. Ada 8 Pak nggih, insyaallah nggih. Iya, ada termasuk Banyak. sistem zona integritas ya. Nggih, betul. Zona integritas. Banyak sekali ya Pak ya. Semoga nanti pengembangan dari layanan digital ini semakin memudahkan dari sivitas akademika gitu ya, untuk mahasiswa maupun dosen dalam melakukan perkuliahan seperti itu kan. Iya. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Suka dan Pak Faisal atas penjelasannya, atas sharingnya. Semoga layanan digital FMIPA UNESA ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa, Amin, dosen amin. maupun Iya. yang lainnya seperti itu. Oke, sekian atas diskusi podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.